Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 232520051. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai protokol attack, yaitu DNS Name Server Attack. Serangan DNS Name Server memahami dan mengurangi kerentanan protokol. Dalam dunia jaringan komputer yang kompleks, Domain Name System atau DNS adalah komponen penting yang memungkinkan pengguna menavigasi internet dengan mudah menggunakan nama domain yang mudah dibaca. Gangguan pada DNS dapat menyebabkan pemadaman layanan yang luas. Presentasi ini akan mengeksplorasi serangan DNS name server, jenis serangan protokol khusus yang menargetkan server DNS dengan memanfaatkan kelemahan protokol yang melekat. Apa itu serangan DNS name server? Serangan DNS name server adalah serangan cyber yang dirancang untuk mengganggu, melumpuhkan, atau manipulasi layanan DNS name server. Penyerang mencapai ini dengan membanjiri atau merusak mekanisme operasional protokol DNS itu sendiri. Serangan semacam ini dapat membuat situs web tidak dapat diakses atau mengarahkan pengguna ke alamat IP yang berbahaya dan tidak diinginkan. Fondasi memahami DNS. DNS berfungsi sebagai buku telepon internet, menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Ini adalah sistem yang sangat penting, yang menerjemahkan nama ke IP, yaitu mengonversi nama domain yang ramah pengguna, misalnya google.com menjadi alamat IP numerik, misalnya 172.217.160.142 yang dipahami komputer. Yang kedua, memfasilitasi akses internet, memudahkan pengguna untuk mengakses layanan internet tanpa menghafal alamat numerik yang kompleks. Yang ketiga, hub koneksi inti, bertindak sebagai tautan utama antara pengguna dan server tujuan yang dimaksudkan di internet. Cara kerja DNS dalam operasi normal. Yang pertama, pengguna memasukkan domain. Pengguna mengetik nama domain, misalnya example.com, ke browser web mereka. Yang kedua, browser mengirim permintaan ke resolver DNS lokal atau sering disediakan oleh ISP. Yang ketiga, resolver menanyakan name server. Resolver DNS meneruskan query ke DNS name server yang berwenang untuk domain tersebut. Yang keempat, name server merespon. DNS name server mengembalikan alamat IP yang sesuai ke resolver dan kemudian ke browser. Browser terhubung. Browser menggunakan alamat IP untuk terhubung langsung ke server situs web. Mekanisme serangan DNS name server. Memahami faktor serangan penting untuk pertahanan. Berikut adalah rincian sederhana tentang bagaimana serangan ini terjadi. Yang pertama, penyerang memulai atau banjir. Penyerang mengirim volume besar permintaan DNS palsu atau berlebihan ke server DNS target. Yang kedua, kelebihan beban server. Server DNS menjadi kewalahan mencoba memproses jumlah permintaan yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, kelelahan sumber daya. Sumber daya server seperti CPU, RAM, bandwidth, atau jaringan dengan cepat habis, menyebabkan penurunan kinerja. Yang keempat, kegagalan layanan. Query DNS yang sah tidak terjawab karena server tidak dapat merespon lalu lintas normal. Yang kelima, ketidaktersediaan situs web dan layanan internet lainnya menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, menyebabkan gangguan yang sangat luas. Jenis umum serangan DNS dan server. Yang pertama, yaitu serangan banjir DNS. Penyerang membombardir server DNS dengan volume query yang sangat besar, menyebabkan kelebihan beban server dan menolak permintaan yang sah. Yang kedua ada keracunan cache DNS. Penyerang menyuntikkan data DNS palsu ke cache resolver DNS, mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya alih-alih yang sah. Yang ketiga, pembajakan DNS. Penyerang mendapatkan kontrol atas pengaturan DNS, mengalihkan lalu lintas domain ke server mereka sendiri, sering untuk phishing atau distribusi malware. Dan yang keempat, serangan amplifikasi DNS, memanfaatkan resolver DNS terbuka yang rentan. Penyerang mengirim query kecil yang memicu respon besar yang diarahkan ke korban, memperkuat volume serangan. Dampak luas serangan DNS name server. Konsekuensi dari serangan DNS name server yang berhasil dapat mencapai jangkauan yang luas, mempengaruhi pengguna dan organisasi. Yang pertama yaitu ketersediaan situs web.
Efek paling langsung menyebabkan kehilangan layanan dan pendapatan. Yang kedua yaitu gangguan layanan. Gangguan besar pada operasi publik dan bisnis yang bergantung pada DNS. Yang ketiga, pengalihan pengguna. Pengguna secara tidak sadar dikirim ke situs web palsu atau berbahaya, membahayakan keamanan. Potensi pencurian data. Pengalihan dapat menyebabkan upaya phishing dan potensi kompromi data sensitif. Yang ke Kerugian finansial. Bisnis menghadapi kehilangan pendapatan yang signifikan karena downtime dan kerusakan reputasi. Dan yang terakhir yaitu erosi kepercayaan. Pengguna kehilangan kepercayaan pada layanan dan platform yang terkena dampak. Studi kasus serangan DNS dan server di Indonesia. Pemadaman situs Tempo tahun 2020. Portal berita terkemuka Tempo mengalami gangguan akses yang signifikan karena serangan yang menargetkan infrastruktur DNS-nya, menyoroti kerentanan bahkan untuk outlet media yang sangat mapan. Waktu henti situs web DPR RI. Situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI mengalami pemadaman yang disebabkan oleh serangan distributed denial of service atau DDoS berbasis banjir DNS, berdampak pada komunikasi pemerintah. Mengurangi serangan DNS name server. Yang pertama yaitu implementasikan DNS SEC. Gunakan ekstensi keamanan DNS dengan tanda tangan digital untuk mencegah pemalsuan data DNS dan memastikan keaslian. Yang kedua, terapkan pembatasan laju. Batasi jumlah permintaan DNS yang berasal dari satu alamat IP untuk mencegah server kewalahan. Yang ketiga yaitu cloud DNS dan anti DDoS. Memanfaatkan layanan DNS berbasis cloud yang dilengkapi dengan perlindungan serangkaian otomatis dan kemampuan penskalaan. Pemantauan proaktif. Implementasikan pemantauan berkelanjutan dan pencatatan untuk mendeteksi dan merespon aktivitas DNS abnormal secara real time. Dan yang terakhir yaitu server DNS redundant. Terapkan server DNS cadangan atau sekunder untuk memastikan ketersediaan tinggi dan kontinuitas layanan selama serangan. Strategi pencegahan proaktif. Selain mitigasi, langkah-langkah pencegahan adalah kunci untuk membangun infrastruktur DNS yang tangguh, yaitu nonaktifkan DNS rekursif terbuka. Cegah server DNS Anda digunakan dalam serangan amplifikasi, pembaruan sistem, dan patch reguler. Jaga perangkat lunak, DNS, dan sistem operasi tetap terbaru untuk menambal kerentanan yang diketahui. Penyebaran firewall dan IDS atau IPS. Gunakan firewall dan sistem deteksi pencegahan intrusi untuk menyaring lalu lintas berbahaya. Audit keamanan berkala. Lakukan penilaian keamanan reguler terhadap konfigurasi dan infrastruktur DNS Anda. Pendidikan administrator. Terus latih administrator jaringan tentang faktor serangan DNS terbaru dan praktik keamanan terbaik. Dengan mengadopsi strategi komprehensif ini, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan pertahanan mereka terhadap serangan DNS name server. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.